Apa perbedaan antara membatalkan pernikahan dengan perceraian? Jawabannya adalah membatalkan pernikahan itu tidak ada konsekuensi angka 1, 2, 3. Itu membatalkan pernikahan. Jadi tidak perlu laki-laki mengatakan kamu saya cerai. Tinggal apa? Tinggal melapor kepada mahkamah, kalau kita kan KUA ya. Maka kemudian diputuskan dihapus pernikahan yang sudah ada seperti tidak pernah menikah. Jadi masing-masing orang lain lagi. Itu pembatalan nikah. Dalam bahasa Arab namanya faskhun nikah. Ya. Tapi tetap masa iddah ada. Menjalani masa iddah wanita ini untuk menikah dengan yang lain. Tapi tidak ada istilah batal pertama, kedua, ketiga, tidak ada. Ya sudah, batal, kemudian seperti tidak ada apa-apa, bukan suami istri lagi. Nanti suatu ketika kalau memang cocok untuk menikah, boleh menikah lagi. Dengan akad yang baru. Ini namanya fasakh. Dan pembatalan nikah itu harus ada sebab, yaitu penipuan. Ya, atau kalau ada sebab, yaitu dalam Islam itu memang tidak boleh dijadikan suami istri. Contoh, ada suami istri, sudah menikah, sudah berhubungan, tiba-tiba ada seorang wanita mengatakan, kamu berdua ini kakak adik. Karena aku pernah menyusui kamu dan istrimu, jadi satu. Berarti di sini saudara dengan saudarinya menikah, saudari persusuan. Nah seperti ini langsung dibatalkan pernikahannya. Nah boleh nggak disatukan lagi? Ya tidak boleh kalau seperti ini, karena ini adalah saudarinya. Dalam Islam sepakat para ulama tidak boleh menikah dengan saudara persusuan. Ya. Kemudian orang laki-laki menikahi wanita, ya, karena tidak tahu. Ternyata ketika bertahun-tahun terbukti ternyata siapa yang dinikahi ini adalah misalnya kakaknya sendiri atau adiknya sendiri, karena nggak tahu misalnya. Nah seperti ini nggak ada cerai, tapi yang ada pembatalan nikah, seperti nggak pernah terjadi pernikahan. Berbeda dengan talak atau cerai, maka cerai itu yang menjatuhkan talak adalah suami. Kalau pembatalan tadi bisa dari pihak laki, bisa dari perempuan. Tapi kalau cerai, ini suami yang menjatuhkan talak. Talak itu, ya hukum asalnya makruh. Tapi kalau ada sebab yang membolehkan, maka jadi boleh. Ya, bahkan kadang-kadang dianjurkan, misalnya kalau suami melihat istrinya bangkang, ya, tidak mau sholat, tidak mau ini, selalu berbohong dan sebagainya, dinasihati nggak bisa, kemudian sudah dilakukan tahapan-tahapan nggak bisa, maka diceraikan lebih baik. Nah, cerai ini setelah cerai yang pertama ini ada masa iddah. Dalam masa iddah ini masih boleh rujuk, kalau pembatalan tidak ada rujuk tadi dalam masa iddah. Jadi laki-laki menceraikan, saya ceraikan kamu, sudah menjalani masa iddah. Yaitu berapa? 3 kali suci. Dalam masa iddah ini suami boleh rujuk. Ya, menjadi suami lagi, tapi dia punya simpanan 1 talak. Nah itu terjadi yang kedua, sama persis dengan tadi. Boleh rujuk ketika masa iddah. Kalau masa iddahnya habis, rujuknya boleh, tapi dengan cara akad nikah baru. Ini kalau cerai pertama dan kedua. Nah kalau sudah cerai pertama kedua, lalu cerai yang ketiga, maka sudah tidak bisa kembali lagi. Kecuali dengan syarat-syarat yang sangat banyak, diantaranya adalah perempuan setelah talak 3, untuk kembali kepada laki-laki yang pertama ini harus nikah dengan laki-laki yang lain, dengan nikah yang benar-benar keinginan menikah, bukan hanya sekedar ingin kembali kepada yang pertama. Allahu a'lam.